Investor, sorry ya, tadi kita terputus karena ada kendala mengenai koneksi. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Sobat Investor, live-nya bersama dengan Mbak Sasa Dwi Rahayu dengan tema Mudah Bersyariah. Langsung aja kita undang Mbak Sasanya ya, Sobat Investor ya. Yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar. Nah, Mbak Sasa ini juga sebagai Investment Gallery Officer MNC Sekuritas. Oke. Hmm, sekalian kita dulu nih portofolionya kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Nanti langsung kita tanyain dengan Mbak Sasa ya Sobat Investor karena kita juga akan ya, halo selamat Halo siang Mbak Mbak, Sasa. ya siang Mbak Nadi dan teman-teman semua. Ya maaf ya tadi ada kendala sedikit mengenai jaringan. Ya Mbak udah biasa ya kalau kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, Mbak Sasa, kita kan hari ini mau membahas dengan tema mudah bersyariah Ya. nih. Nah, kira-kira satu hal yang sering banget ditanyain orang awam, investasi saham itu diperbolehkan nggak sih dalam Islam? Oke, ya bener Mbak, itu salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain kayak emang investasi saham tuh boleh gitu kan. Banyak orang-orang yang masih ragu buat investasi, jangankan investasi syariah, buat investasi aja tuh masih ragu ya Mbak ya, banyaknya karena mungkin mereka banyak kasus yang bodong atau penipuan, apalagi syariah. Emang beneran bisa, emang beneran boleh, biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya investasi sendiri itu diperbolehkan dan investasi syariah juga diperbolehkan Mbak, karena dalam Islam sendiri investasi itu sudah dianjurkan. Udah gitu di Indonesia, alhamdulillah kita ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, itu memperbolehkan kita untuk berinvestasi tetapi pastinya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di pasar modal juga kita bisa kok investasi saham, reksadana, ETF, sukuk, itu kan produk-produk syariah gitu. Nah, jadi ketika kita sudah investasi yang sesuai prinsip syariah itu diperbolehkan karena udah ada fatwanya juga dari DSN MUI, fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang pasar modal syariah. Jadi mungkin teman-teman di sini masih bingung, emang boleh ya gitu ya, emang ada gitu kan. Anggapannya gini aja Mbak, kalau misalnya kita beli makanan ada logo halalnya dari MUI, kita percaya bahwa ya udah berarti makanan ini halal gitu ya, nggak mengandung unsur yang bukan halal gitu kan, misalnya ada unsur haramnya. Tapi kalau ada logo halalnya kita percaya gitu kan sama MUI gitu kan ya. Nah di sini juga sama, ketika kita investasi di saham atau reksadana ada nama syariahnya, ada embel-embel syariahnya. Nah, berarti itu tuh secara nggak langsung dikasih logo halal sama MUI. Kita ada DSN MUI juga yang mengawasi bersama dengan OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Jadi buat teman-teman yang kayak masih ragu, emang investasi syariah itu boleh? Tentu dibolehin karena udah ada fatwanya juga gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya investasi itu boleh Ya, ya dan halal kalau memang mau pilih atau cari. Kita mau cari dong perusahaan-perusahaan yang halal ya udah yang terdaftar sebagai syariah ya kan bahasa saya. betul. Soalnya ini masih banyak banget nih di orang awam. Emang investasi saham itu boleh, emang Ya, halal. Padahal sebenarnya sama aja kita kayak mau buka usaha, terus kita bagi hasil ataupun bagi saham ke orang ya, lain, ya kan ya. Mbak Sasa, bener Bener kan banget, Mbak. ya? Bener banget, Mbak. Nah, hanya aja orang kembali lagi nih ke pribadi masing-masing. Apakah memang benar-benar mau pure halal? Berarti dilihat dulu nih pergerakan sahamnya, maksudnya kayak aktivitas sahamnya itu apakah memang halal? Kita screening melalui bursa syariah ya Mbak ya. Betul. Oke, baik. Nah, jadi sobat investor udah sedikit paham ya mengenai kita nih boleh nggak sih investasi saham. Ini tuh banyak banget menjadi pro kontra nih Mbak Sasa. Iya, ya, itu banyak sih, Mbak. Karena banyak banget kayak loh bukannya saham itu nggak halal ya gitu Ya, ya. Padahal mah sama aja kalau kita buka usaha dan kita bagi hasilnya ya, kan Mbak Sasa ya. betul. Oke, baik Sobat Investor, kalau ada yang pengen tanya detail lagi mengenai itu, boleh nih ya diketik di kolom komentar, karena seru sekali nih Sobat Investor. Nah, Mbak Sasa, jadi Ya. sebenarnya apa sih investasi di pasar modal syariah itu gitu? Apakah sama dengan investasi yang lain atau bagaimana nih? Oke, sebenarnya investasi di pasar modal syariah ataupun konvensional yang kita tahu secara garis besar itu sama Mbak. Jadi dari segi
mekanismenya itu sebenarnya sama kayak saham syariah, saham konvensional itu sebenarnya sama. Cuman kalau yang syariah memang ada karakteristik tertentu atau ada prinsip-prinsip tertentu yang memang harus sesuai sama prinsip syariah. Misalnya di sini prinsip-prinsip syariah tuh apa aja sih? Nah, nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam kalau misalkan pengen belajar gitu ya. Nah, di sini prinsip syariah ini balik lagi tadi udah ditentukan ya oleh DSN MUI kita, oleh OJK gitu kan, bahwa ada prinsip yang sesuai dengan fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang prinsip-prinsip syariah itu ada apa aja gitu. Nah, di sini saham-saham yang syariah atau reksadana syariah atau semua produk investasi syariah itu harus sesuai dengan prinsip yang udah ditentukan. Dimana kita nggak boleh misalnya bisnisnya nih ada yang nggak sesuai prinsip syariah, misalnya ada perjudian atau perbankan konvensional, ribawi kayak gitu, atau misalnya perusahaan-perusahaan yang produk yang dijual belikan ini mengandung unsur mudarat yang tinggi misalnya, atau misalnya ada penipuan atau hal yang tidak pasti atau hal yang tidak jelas. Nah, di sini kalau misalnya kita investasi di saham-saham syariah yang udah masuk daftar efek syariah atau DES, nah ini teman-teman bisa cari aja DES atau daftar efek syariah. Kalau sahamnya masuk ke dalam DES, berarti dia sahamnya udah pasti saham syariah. Nah, di dalamnya saham atau emitennya itu dia udah pasti nggak ada perjudian, nggak ada unsur ribawi, misalnya kayak gitu ya. Nggak ada yang mudorotnya tinggi gitu kan. Kadang masih ada yang suka nanya nih, saham rokok nggak syariah kenapa? Karena dia mudorotnya tinggi. Atau saham BCA nih, kenapa sih nggak syariah? Karena dia ribawi, perbankan konvensional gitu kan. Dan banyak saham-saham yang lainnya misalnya yang nggak masuk prinsip syariah, kenapa? Karena dia nggak sesuai sama prinsip syariah. Dia mengandung goror atau hal yang tidak pasti, mengandung doror, judi, maisir. Jadi di situ prinsip-prinsip yang biasanya ini diterapkan dalam investasi syariah. Tapi kalau dari segi analisisnya, misalnya analisis fundamental, analisis teknikal, itu sebenarnya sama aja. Kayak kita investasi di saham yang konvensional. Cuman mungkin kalau saham syariah nih, kita lihatnya dari segi hutangnya mungkin rasionya yang lebih sedikit gitu kan. Karena kan ribawi atau keuangan yang berunsur ribawi itu dikurangin dalam syariah gitu kan. Nah, di sini jadi teman-teman kalau secara general itu sebenarnya saham konvensional sama saham syariah itu mirip gitu, sama dari sistemnya gitu. Cuman kalau syariah ada prinsip tertentu dan ada untuk mekanisme transaksinya menggunakan SOTS atau syariah online trading system yang nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut di belakang gitu ya Mbak ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau nggak usah bingung kalau misalkan investasi di saham syariah tuh, saya takutnya investasi di saham atau emiten atau perusahaan yang nggak sesuai prinsip syariah Mbak gitu. Nggak usah khawatir selagi teman-teman investasinya milih saham-saham yang ada di daftar efek syariah kayak gitu sih Mbak. Oke, baik. Jadi kalau yang memang benar-benar mau pure halal, udah pasti lihat aja daftarnya itu di daftar list syariah ya, Mbak Sasha ya. Nah, jadi sebenarnya nih Mbak Sasha, ada yang bilang saham ini riba, atau ada yang bilang saham ini non halal, gitulah bahasa lainnya ya. Nah, ada juga yang bilang saham ini tuh judi. Nah, sebenarnya konsep judinya itu tuh di mana sih kok orang bisa bilang kayak gitu? Apakah jual hari ini beli hari ini? Biasanya kan kita bilangnya itu trading ya, tapi orang bilangnya itu judi. Nah itu gimana tuh Mbak Sasa? Nah, menurut saya pribadi ya, sebenarnya orang yang menganggap investasi itu judi itu karena dia nggak tahu secara persis skema investasi itu sebenarnya kayak gimana gitu kan. Yang tadi Mbak bilang, kalau misalnya kita beli, kita untung ya dapat untung, kalau kita rugi ya rugi gitu kan. Bukan yang mungkin banyak kasus investasi bodong di luar sana yang menganggap bahwa investasi itu judi gitu kan, atau misalkan kayak trading tadi gitu. Banyak juga pertanyaan kayak gini, trading itu dalam syariah boleh nggak sih gitu kan, bukannya itu judi katanya gitu kan. Nah sebenarnya trading atau investasi syariah itu nggak judi atau nggak haram gitu ya, karena balik lagi di sini kita ketika investasi kita kan menanamkan modal kita atau uang kita misalnya ke saham ABCD let's say gitu ya. Nah kita misalnya naruh 100 juta, ketika kita sahamnya itu lagi bagus gitu kan, kita untung, kita sama-sama dapat untung dong. Kalau kita sahamnya jual, perusahaan dapat untung, kita dapat untung. Ketika sahamnya rugi, minus, kita sama-sama rugi. Jadi di sini nggak ada pihak yang dirugikan ataupun pihak yang salah satu yang dirugikan gitu kan. Misalnya, kalau judi kan misalnya gini, kita main bola gitu kan, taruhan nih yang menang siapa, nanti yang menang bayarin yang menang dibayarin gitu kan, ditraktir makan, yang kalah ya ngebayarin gitu kan.
Nah, kalau di saham kan nggak kayak gitu. Di saham kan kita investasi, naruh uang kita nih di saham ABCD misalnya. Kalau sahamnya untung, kita dapat untung. Kalau sahamnya rugi, kita dapat rugi. Bukan yang saham, misalnya perusahaannya untung, kita rugi kan enggak. Jadi di sini nggak ada zero sum game. Jadi di sini investasi baik yang syariah ataupun bukan yang syariah itu nggak judi teman-teman. Mungkin di sini teman-teman masih apa ya, belum tahu secara jelas gitu skemanya tuh kayak gimana sih kalau investasi. Nah, balik lagi kalau dikaitin sama judi, biasanya dikaitin juga sama trading tadi, Mbak. Banyak banget teman-teman tuh yang suka nanya, kalau trading cepet gitu ya, beli pagi, jual sore, atau dalam hitungan menit, itu syariah boleh nggak sih? Bukannya itu judi gitu kan, biasanya pertanyaannya. Nah, itu juga teman-teman sebenarnya diperbolehkan. Jadi ketika teman-teman ini misalnya beli pagi, jam 9 pembukaan gitu ya, kemudian jam 12 sudah dijual lagi, atau jam berapapun itu dijual gitu ya, itu diperbolehkan selagi saham teman-teman udah masuk ke portofolio teman-teman. Nah, jadi ketika sahamnya udah jadi hak milik teman-teman, istilahnya udah masuk ke dompet teman-teman lah gitu ya, udah masuk di portofolio teman-teman, itu tuh kita boleh diperjualbelikan lagi karena itu udah jadi hak milik kita. Di sini banyak teman-teman yang mungkin mengira kalau misalkan saham syariah tuh investasi syariah itu kita nggak boleh trading gitu kan. Nah, itu boleh teman-teman. Trading ini kan sebenarnya artinya kayak jual beli lah ya gitu, perdagangan gitu kan. Nah, di sini makanya ketika sahamnya teman-teman udah masuk portofolio teman-teman, itu secara sah diperbolehkan dalam syariah untuk teman-teman menjual kembali. Misalnya sahamnya ini udah masuk portofolio teman-teman dalam waktu 1 jam atau berapa menit, itu jadi hak milik teman-teman, itu udah punya teman-teman, udah masuk dompet teman-teman gitu buat diperjualbelikan lagi. Nah, itu yang diperbolehkan. Kalau misalnya sahamnya belum jadi hak milik teman-teman, belum masuk portofolio atau short selling, nah itu yang nggak diperbolehkan. Jadi summarize-nya, investasi itu bukan judi ya teman-teman ya, karena nggak ada zero sum game. Dan trading dalam syariah itu diperbolehkan selagi sahamnya itu udah masuk portofolio teman-teman. Semoga menjawab ya Mbak ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya benar-benar kalau dibilang judi juga nggak bisa karena kita real beli saham yang perusahaannya itu ada Ada. ya kan bahasa Iya, saya. Kecuali betul. kalau perusahaannya itu nggak ada, saham yang kita beli itu saham apa gitu ya kan. Nah, jadi nggak bisa juga dikatakan sebagai judi. Yap. Oke, baik. Karena kan nggak mungkin nih kita mau beli saham misalnya BBCA 1 lot doang, terus kita harus datang ke perusahaannya gitu ya Ya. kan. Nah, makanya media online ini, sekuritas-sekuritas ini menjadi media untuk kita jual beli saham ya Mbak Sasa Ya. ya. Oke. Nah, Mbak Sasa, investasi apa aja nih yang ada modal saham syariahnya? Oke. Kalau investasi syariah, produk investasi syariah di pasar modal gitu ya. Teman-teman nggak cuma ada saham doang kok. Saham syariah nih ya, reksadana syariah, ada ETF syariah, ada sukuk juga. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, mau investasinya di mana aja nih kalau syariah, itu 4 tadi bisa jadi opsi teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman belum berani ke saham syariah, mungkin teman-teman bisa coba ke ETF syariah, ke reksadana syariah gitu ya. Kalau saham syariah kan tadi nanti teman-teman lihat di daftar efek syariah nih ada apa aja, atau misalnya teman-teman investasi pakai motion trade-nya MNC Sekuritas. Kalau saham syariah ini kalau udah pakai akun syariah nanti ada tandanya. Jadi kalau misalkan sahamnya bukan syariah itu bakal dicoret. Jadi saham BBCA udah pasti dicoret. Tapi kalau saham BRIS itu nggak dicoret. Nah, itu kalau investasi saham syariah, gampang nyarinya ya. Kalau misalnya reksadana syariah, teman-teman tinggal cari aja di aplikasi online tradingnya reksadana apa misalnya. Kalau nama belakangnya di syariahnya itu udah pasti syariah. ETF juga sama. Nama ETF-nya apa? Kemudian nama belakangnya itu pasti ada syariahnya, itu berarti udah otomatis syariah. Jadi sekarang tuh udah sangat-sangat memudahkan teman-teman ya Mbak ya buat investasi syariah dengan adanya fitur SOTS atau Syariah Online Trading System. Jadi udah dipilih ini, nggak usah lagi ke websitenya OJK atau websitenya bursa gitu ya, ngelihat daftar efek syariahnya ada apa aja sih gitu kan, kita juga pusing gitu kan lihatnya banyak. Nah, di aplikasi online trading itu teman-teman udah gampang lah sekarang buat investasi syariah, tinggal dilihat aja tadi ada saham, reksadana, ETF dan juga sukuk. Wah, gila, keren banget ya, sobat investor. Ternyata motion trade itu udah ada kalau misalnya kita mau daftar akun syariah, langsung muncul saham-saham syariahnya tanpa perlu Iya. repot-repot untuk kita cari loh.
Nah, oke. Mbak Sasa, kalau misalnya nih, perbedaan saham syariah dan non-syariah itu sebenarnya apa sih? Seperti yang udah Mbak Sasa bilang tadi kan kalau nggak salah, aktivitas perusahaannya. Apakah Ya. uangnya itu dipergunakan untuk judi, ataukah penggunaannya untuk yang lain, yang non-halal? Nah, untuk detailnya gimana nih, Mbak? Nah, oke. Jadi benar yang tadi Mbak bilang. Jadi yang membedakan antara saham syariah dan non syariah yang pasti tadi kalau saham syariah masih masih masuk ke dalam daftar efek syariah. Dan tadi ya dari segi bisnis yang dilihat nih dari hulu ke hilir kegiatan bisnis ini kayak gimana sih? Dia ada unsur ribawi enggak gitu ya? Dia ada misalnya pencucian uang atau enggak gitu misalnya. Dia ada unsur yang mudorotnya tinggi atau enggak? Terus misalnya dia menjual produk atau barang dan jasanya ini ada unsur yang gak syariah atau enggak, misalnya produknya distribusinya atau produk yang dijualnya itu dia haram atau enggak gitu kan. Dari segi produknya juga dilihat, dari segi kegiatan bisnisnya dilihat. Kalau dia sesuai prinsip syariah, maka dia termasuk dalam syariah gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Mbak, ketika kita investasi syariah, gimana sih cara kita tahu dia itu syariah? Proses screeningnya tuh kayak gimana biar relate nih ya sama pertanyaan yang tadi perbedaannya apa gitu. Kalau saham yang konvensional yang kita tahu ya dari si emitennya atau sahamnya ini dia akan mendaftarkan gitu ya ke bursa gitu. Nah, kalau saham syariah ketika dia mau masuk ke daftar efek syariah ada yang namanya proses screening dulu, Mbak. Jadi ada business screening sama financial screening. Business screening itu yang tadi saya jelasin dari segi bisnisnya dilihat nih ada ribawi enggak, kemudian ada hal yang mudorot enggak, produknya kayak gimana gitu dari segi bisnisnya dilihat dia sesuai prinsip syariah atau enggak. Kalau misalnya dia udah sesuai prinsip syariah, nggak ada ribawi, nggak ada produk yang nggak sesuai prinsip syariah gitu ya, dia akan lolos ke tahap selanjutnya yaitu financial screening. Screening yang kedua, tadi kan ada business screening, kemudian financial screening. Nah, financial screening ini yang menjadi pembeda juga dengan konvensional. Kalau yang saham syariah ini dari segi finansialnya dilihat dari pendapatan non halalnya ini nggak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau misalkan ada saham perusahaan apa gitu ya, dia punya pendapatan non halal misalnya 8% lah, let's say. Itu dia udah masuk syariah karena sesuai yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI, kalau misalnya dia masih di bawah 10%, itu masih di bawah batas toleransi untuk masuk ke daftar efek syariah. Itu yang pertama dilihat dari pendapatan non halalnya. Kemudian dilihat dari rasio utangnya itu udah berapa. Nah, rasio utangnya ini dilihat nggak boleh lebih dari 45%. Jadi ketika dia masih di bawah 45%, itu masih masuk ke dalam daftar efek syariah. Kadang tuh pertanyaan selanjutnya tuh gini, kok itu rasionya tinggi banget, rasio utangnya 45%, berarti si saham ini riba dong gitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak juga akan bertanya seperti itu. Kenapa sih kok masih tinggi banget, kenapa nggak dinolin aja gitu ya. Jadi berdasarkan hasil penilaian lah ya istilahnya dari fatwa DSN MUI, dari OJK gitu ya, bahwa kalau misalnya mau dienolin banget, itu akan susah gitu karena pasti perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya rasio hutang. Nah, di sini makanya kita dari DSN MUI menentukan batas yang kita toleransi untuk masuk ke daftar efek syariah. Yang dua tadi, pendapatan non halal nggak boleh lebih dari 10%, kemudian rasio hutangnya tuh nggak boleh lebih dari 45%. Nah, nggak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan atau ke depannya gitu ya, rasio-rasio ini akan menurun kalau memang pasar dari saham syariah atau pasar modal syariah itu semakin tinggi gitu. Nah, dan nggak banyak juga gitu ya saham-saham yang memang dia pendapatan non halalnya itu nol kok gitu, ada juga kok saham-saham yang rasio utangnya itu 0% gitu ada, dan ada juga memang yang rasionya misalnya lebih dari 45%. Nah ya kalau lebih dari 45% itu berarti dia udah nggak sesuai prinsip syariah, dia nggak masuk daftar efek syariah. Jadi yang membedakan itu, kalau saham syariah kita screening dulu nih, jadi bener-bener pendapatan sama rasio utangnya dilihat, dari segi bisnisnya dilihat. Tapi kalau saham yang bukan syariah, saham konvensional, ya itu kita kan nggak ngelihat gitu ya dari segi utangnya itu kayak gimana, dia ya udah jadi aja gitu saham syariah, nggak ada proses screeningnya terlebih dahulu. Itu sih Mbak yang membedakan antara saham syariah sama konvensional.
Oke, baik. Ternyata untuk perusahaan menjadi saham syariah itu perlu screening yang sangat panjang ya Iya, Mbak Sasa ya. Jadi betul. dihidangkan, ibaratnya itu dihidangkan ataupun investor beli itu benar-benar udah pure syariah gitu ya Tahu Mbak jadi Sasa aja ya. gitu Mbak ya. Heeh. Udah nggak perlu musingin lagi ini Benar, aktivitas benar, bisnisnya benar. gimana, keuangannya gimana. Yang penting udah tahu ini syariah, oh, oke gitu. Iya, kita percaya gitu ya sama hasil logo halal dari MUI-nya itu. Oke, baik. Karena kita juga di Indonesia ada penanggung jawab yang Ya. berbasis syariah ya, Mbak Sasa ya. Nah, Mbak Sasa, kalau misalnya kita ngomong-ngomong dari tadi mengenai saham syariah. Nah, banyak juga nih pertanyaan, emangnya saham syariah itu boleh dibeli orang yang non-muslim? Nah, itu gimana nih Mbak Sasa? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya Mbak ya. Saya juga kalau misalnya lagi edukasi kayak gini nggak sedikit Mbak yang nanya kayak gitu, saya non muslim kak gitu, boleh nggak sih beli saham syariah? Itu boleh banget. Di sini kita investasi syariah ini nggak memandang dia agama apa, suku apa gitu kan, karena kita tujuannya sama, misalnya untuk cuan gitu kan. Nah, di sini banyak juga kok investor-investor yang dia itu non muslim. Mungkin salah satu contohnya yang teman-teman udah kenal yaitu Palo Keng Hong. Nah, Palo itu banyak juga kok saham-sahamnya yang saham-saham syariah. Banyak juga teman-teman investor yang lainnya yang suka cerita bahwa dia itu non muslim tapi dia lebih milih saham syariah dibanding saham yang bukan syariah, karena mungkin satu dia concern sama ada kan orang-orang yang dia tuh emang pure aja pengen hindarin utang, pengen hindarin riba gitu kan, meskipun dia bukan muslim gitu. Nah, mereka-mereka itu yang memilih saham-saham syariah. Nah, selain alasan itu, saham-saham syariah juga itu menguntungkan gitu ya, returnnya juga bagus gitu. Kemudian apalagi pas pandemi kemarin tuh terbukti banget bahwa saham syariah itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan saham konvensional. Memang ada penurunan, tapi penurunannya tuh pasti ya kalau penurunan, tapi penurunannya tuh nggak sedalam saham konvensional gitu. Jadi para investor pun yang syariah, yang muslim atau non muslim meliriklah hal ini karena dianggap ya kalau misalkan dia cuan ya kenapa enggak gitu kan. Ada juga yang memang dia concern pengennya investasinya sesuai prinsip syariah aja, karena kan mungkin nggak cuma orang Islam aja nih yang concern sama riba atau menghindari utang gitu kan. Mereka-mereka yang menghindari utang ya investasinya di saham-saham syariah gitu. Jadi teman-teman di sini yang non muslim juga sangat-sangat diperbolehkan gitu ya untuk investasi di saham-saham syariah, karena investasi syariah itu bukan hanya untuk umat muslim tapi untuk semua investor gitu Mbak intinya. Oke, baik. Jadi saham syariah ini karena rasio hutangnya juga kecil, jadi benar-benar Betul. stable Ya, ya. betul. Ketika ada pandemi seperti kemarin, mereka masih tetap bisa menangani karena utangnya yang kecil ya, Mbak Ya, Sasa ya. betul banget Mbak. Oke, baik. Nah, Mbak Sasa, misalnya kita mau investasi di syariah, sebenarnya apa aja sih yang diuntungkan untuk investor? Oke, keuntungannya investasi syariah sebenarnya balik lagi secara general keuntungannya sama gitu ya. Kita dapat dividen misalnya, kemudian capital gain gitu kan. Dan yang pasti syariah adalah kalau teman-teman investor biasanya cerita atau ngasih tahu gitu, biasanya kalau investasi di syariah itu lebih tenang, lebih aman gitu. Apalagi buat teman-teman baik yang muslim ataupun non muslim yang memang pengen investasinya itu lebih stabil gitu kan, lebih tenang, lebih aman, yaitu dengan investasi syariah. Lebih tenang dan lebih aman dilihat dari tadi pergerakannya gitu kan, karena rasio utangnya kecil. Jadi ketika ada pergerakan yang gimana dia akan lebih stabil. Itu yang lebih membuat tenang. Kemudian yang kedua adalah yang bikin tenang lagi adalah ya kita investasi di saham atau di perusahaan yang memang benar-benar sesuai sama prinsip syariah gitu. Jadi kayak tadi nggak ada misalnya unsur judi, nggak ada unsur misalnya penipuan gitu misalnya, atau misalnya unsur-unsur yang nggak jelas atau goror atau doror gitu ya. Jadi di sini memang kita benar-benar investasi di tempat atau di saham atau di perusahaan yang udah jelas gitu. Itu yang bikin kita lebih tenang gitu kan, karena ya kita juga kadang kalau misalnya market lagi merah itu kan kita udah was-was sendiri, udah panik sendiri gitu kan. Ada investor yang tipikalnya kayak gitu kan Mbak ya. Nah ketika investasi di syariah, selain dari return atau keuntungan-keuntungan lain yang kurang lebih sama, yang membedakan hanyalah itu kita lebih tenang gitu dari berbagai hal. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula gitu ya,
masih takut buat mulai investasi, apalagi masih ragu nih buat investasi syariah, apakah ada gitu kan, emang nggak judi gitu kan. Nah, keuntungan lainnya adalah teman-teman akan lebih nyaman, lebih tenang gitu ya ketika investasi di saham-saham yang memang sesuai sama prinsip syariah. Oke, baik. Luar biasa sekali kalau kita udah ngebahas tentang saham ataupun saham syariah karena benar-benar ngebuka mindset dari sobat investor nih yang masih awam mengenai saham nih Mbak Sasa. Nah, Mbak Sasa ada pertanyaan dari sobat investor ini Ya, sangat cukup menarik ya, ya. Dari Ed Calvin Sugiono. Temen saya udah pernah saya bilangin, kan ada yang syariah. ya. Tapi menurut dia tetap nggak halal karena dia mikirnya seperti mendapatkan uang tanpa kerja. Gimana nih Oke, cara ngubah pola pikirnya? oke, ini menarik ya Mbak ya. Kadang kita udah ngasih tahu nih segala macam cara, segala macam kata kita keluarin gitu ya, bahwa investasi ini sesuai prinsip syariah gitu kan. Mungkin tadi temennya Mas menganggap bahwa kita investasinya nggak halal gara-gara mungkin kita ngebiarin uangnya terus tiba-tiba uangnya nambah padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau dilihat dari nggak ngapa-ngapain ya, padahal kan kita ngapa-ngapain gitu kan. Kita kan naruh nih uangnya misalnya kita investasi di saham BRIS, let's say gitu ya. Nah kan di situ kita juga ada usaha dari segi kitanya ya. Kita ada usaha untuk menginvestasikan saham kita ke situ, dan sebelum kita investasi kita juga pasti ada analisis terlebih dahulu dari segi fundamentalnya, dari segi teknikalnya, gimana sih prospek ke depannya kayak perusahaannya, performanya kayak gimana sekarang, historinya kayak gimana, kemudian prospek ke depan ini apakah menguntungkan atau enggak gitu kan. Nah, di sini kita kan menanamkan uang kita, modal kita di saham itu. Nah, si perusahaan itu kan mengolah lagi lah gitu ya si uangnya itu. Nah, di situ kan sebenarnya kalau misalnya kita menganggap bahwa kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit, padahal ya uang itu diputar balik lagi gitu, diolah lagi sama si perusahaannya. Dari segi kitanya pun nggak diem aja gitu kan, justru uh, agak dikhawatirkan kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain. Kan meskipun kita investasinya jangka panjang, kita kan perlu nge-review ya portofolio kita. Di situ juga kan usaha kita buat terus meningkatin dari return kita misalnya. Jadi kita tuh kayak ngelola kayak ngasuh anak juga gitu ya. Ngasuh saham mungkin diliatin gitu kan. Meskipun ya nggak semua orang ngeliatin portofolio terus, ada yang emang ditinggalin berapa bulan baru ngeliat. Tapi itu kan usaha kita buat mengembangkan gitu ya istilahnya dari saham yang kita punya gitu kan. Kita cek apa yang harus dilakukan nih, misalnya lagi minus mau cut loss kah, atau mau nambah kah, atau mau dijual semua gitu kan. Itu juga kan usaha kita buat mendapatkan return dari investasi yang kita dapat. Jadi kalau misalnya tadi temennya Mas bilang kan kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat duit tambahan, mungkin bisa dijelasin nih dari segi teknisnya tuh kayak gimana dari segi kitanya sebagai investornya, dan juga dari segi emitennya, dari segi perusahaannya dia ngapain di atas uang yang kita tanamkan gitu. Jadi biar mindsetnya tuh terbentuk gitu, karena mungkin yang berpikir kayak gitu teman-teman itu belum tertanam atau belum paham banget gitu ya Mbak ya tentang skema investasi itu kayak gimana, mungkin baru tahu kulit-kulitnya doang, dan itu juga yang membahayakan karena banyaknya penipuan atau kasus-kasus investasi bodong ya karena teman-teman nggak pelajari lebih dalam lagi kayak gimana sih sebenarnya cara kerjanya gitu. Kalau kita tahu cara kerjanya ya kita tahu nih saham kita nih ngapain, kita dapat untungnya dari mana, dari apa aja kayak gitu. Semoga bisa membantu ya tadi Masnya yang nanya. Oke, baik. Kalau bahasa lainnya ya anggap aja lah kita kerja sama gitu ya Ya, kan, berbagi benar benar modal benar, gitu ya kan. Ya udahlah, perusahaannya yang ngurus gaji-gaji karyawan dan iya lain-lain. Ya itu benar, sama aja kita juga bekerja ya iya. kan. Gitu ya Mbak Sasa. Nah, Mbak Sasa ada pertanyaan selanjutnya lagi dari sobat investor nih dari @hafid. Mbak mau nanya dong, kalau saham syariah itu kan rasio utangnya di bawah 45%. Nah, gimana kalau one day saham syariah ini perusahaannya utangnya bertambah nih, rasionya Oke. juga tiba-tiba makin bertambah, apa masih bisa dibilang saham syariah? Dan bagaimana kita tahu kalau dia utangnya bertambah? Apakah dari bursa tiba-tiba dikeluarkan dari saham syariah? Oke, bagus ya pertanyaannya, bagus banget. Jadi daftar efek syariah itu selalu direview teman-teman
sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Biasanya efektif di bulan Mei sama Desember. Pokoknya 2 kali lah dalam 1 tahun. Waktu pandemi kemarin ada perubahan tuh di bulannya. Tapi yang penting 1 tahun ini daftar efek syariah direview sebanyak 2 kali. Gunanya apa? Gunanya tadi ketika ada saham-saham itu utangnya rasionya tiba-tiba melejit gitu ya, lebih dari 45%. Nah, dia akan dikeluarkan dari daftar efek syariah. Contohnya waktu itu kasus waktu pandemi ya, sahamnya Garuda tiba-tiba dia keluar dari daftar efek syariah. Banyak tuh yang, loh kak ini kenapa sahamnya keluar? Padahal saya udah punya loh gini. Pada panik tuh. Nah, padahal itu panik karena waktu pandemi ya pengeluarannya lebih banyak. Jadi mungkin perusahaannya jadi utangnya lebih banyak gitu. Nah, ketika utangnya meningkat atau pendapatan non halalnya meningkat, nah nanti ketika direview sama OJK, dia kalau misalnya lebih dari 45%, dia akan dikeluarkan dari daftar efek syariah. Jadi misalnya tadi daftar saham syariah ada 100 misalnya. Terus di bulan Mei setelah direview ada 2 saham yang dia melebihi nih utangnya. Nah, berarti nanti akan berkurang gitu. Nah, bisa jadi juga tahun depan ketika direview lagi, dia utangnya udah berkurang lagi nih. Udah kurang dari 45%. Nah, itu dia akan masuk lagi. Jadi, daftar efek syariah itu akan berubah-berubah jumlahnya, akan berubah-berubah isinya, gitu ya, sesuai dengan ada berapa saham yang sesuai sama daftar efek syariah atau enggak, gitu. Jadi, ada saham yang masuk, ada saham yang keluar. Itu enggak menutup kemungkinan. Jadi, enggak dari awal sampai akhir, di awal doang nih, misalnya ngeceknya pas mau listing doang, enggak. Nah, kemudian, gimana cara kita tahu? Biasanya nanti dari OJK, dari bursa itu menginformasikan kepada pihak sekuritas bahwa sahamnya ini keluar dari daftar efek syariah. Nah, nanti dari sekuritas akan menginformasikan kepada nasabahnya bahwa saham ini udah nggak syariah lagi nih gitu. Kemudian nanti kalau di aplikasinya Motion Trade punya MNC Sekuritas, itu nanti sahamnya yang tadinya tuh misalnya kan saham BRIS nih misalnya, dia itu nggak dicoret karena kan dia saham syariah, tapi ketika dia udah lebih dari 45%, dia udah keluar dari DES, dia akan dicoret sahamnya gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi, ini udah di review belum ya gitu, ini saya nggak tahu nih update-nya gimana. Nah, itu gak usah khawatir lagi, semuanya udah dibantu sama sistemnya itu tadi ya, Syariah Online Trading System yang ada di Motion Trade gitu. Jadi teman-teman investor syariah tuh sekarang bener-bener dimudahin banget Mbak, dari segi analisisnya, dari segi screeningnya gitu ya, dari segi makainya, pilihnya juga udah gampang banget sekarang, nggak usah ragu lagi gitu ya, atau bingung gimana sih caranya mau investasi syariah kayak gitu Mbak. Oke, baik. Duh, pokoknya sobat investor kalau mau investasi ini udah bener-bener mudah banget deh. Udah pokoknya investasi aja, semua udah difasilitasi ya Mbak Sasa ya. Betul. Oke, baik Mbak Sasa, nggak terasa nih 40 menit kita sudah berlalu. Boleh dong terakhir tips dan triks jika mau berinvestasi di pasar modal syariah. Oke. Jadi buat teman-teman yang pasti yang pertama adalah teman-teman tuh nggak usah ragu buat investasi. Pertama investasi dulu karena mungkin teman-teman ragu karena banyak isu-isu yang mungkin kurang mengenakan gitu ya. Jadi teman-teman perlu pahami dulu nih skema investasi yang benar tuh kayak gimana. Kemudian ketika teman-teman investasi syariah, teman-teman juga nggak usah ragu lagi, nggak usah menganggap bahwa investasi itu judi. Atau misalnya, aduh investasi ini beneran boleh nggak sih di Al-Quran gitu ya. Itu sudah dianjurkan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi. Kemudian nih teman-teman udah yakin misalnya, tapi teman-teman bingung gimana mulainya atau gimana caranya, teman-teman gak usah ragu lagi karena udah ada namanya SOTS atau Syariah Online Trading System, di mana ketika teman-teman nih kalau misalkan mau investasi syariah, teman-teman akan dimudahkan. Kalau pakai SOTS, teman-teman cuma bisa beli saham syariah aja, teman-teman nggak bisa short selling gitu ya, atau ngejual saham yang belum dimiliki karena bukan hak milik kita gitu kan, nggak boleh gitu ya. Kemudian teman-teman juga nggak bisa ada riba atau margin trading gitu. Jadi ketika teman-teman investasi pakai SOTS, investasi syariah, insya Allah udah terhindar dari prinsip-prinsip yang nggak sesuai sama prinsip syariah gitu. Jadi pasti juga teman-teman ketika udah investasi syariah, teman-teman juga nggak asal investasi, teman-teman juga harus mulai dari analisisnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita udah investasi syariah tapi kita masih goror. Artinya teman-teman udah pakai akunnya syariah nih, investasinya saham syariah, tapi nggak sesuai prinsip syariah karena teman-teman investasinya FOMO, ikutan kata orang doang gitu ya, nggak analisis dahulu gitu. Jadi teman-teman
silakan kalau mulai investasi atau mau mulai investasi syariah, dipelajari lebih dahulu, cari tahu lebih dahulu, dan gak usah mikir investasi itu ribet karena semuanya serba dimudahkan, serba digampangkan, apalagi dengan adanya SOTS atau Syariah Online Trading System. Semoga menjawab. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Sasa untuk waktunya siang hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih teman-teman semua. Oke, Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mbak Sasa Dwi Rahayu. Investment Gallery Officer MNC Sekuritas, seru sekali ya. Jadi kita tahu nih bagaimana sebenarnya prinsip syariah itu. Nah, jadi teman-teman juga bisa menjawab sebenarnya saham itu boleh nggak sih kita investasi? Apakah saham itu judi atau enggak? Dan semua tadi udah kita kulik dan kita bahas ya Sobat Investor. Nah, kalau Sobat Investor benar-benar ingin banget investasi pure syariah, langsung aja bisa juga nih buka sekuritas motion trade karena di situ sudah dipandu dan benar-benar terhindar dari goror ataupun prinsip-prinsip yang bukan syariah. Nah, oke Sobat Investor, itu dia tadi live kita hari ini. Boleh ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com, Instagram dan Twitter kita di @idx_channel, YouTube di @idxchannel_, TikTok di @idxchannel. Terima kasih ya Sobat Investor, saya Nadine Hedra, pamit undur diri, salam cuan.